Saudara Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Lalu apa langkah konkret pembahasan aturan perampasan aset ini? Kita bahas bersama Sodeson Tandra, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Golkar dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi PUKAT UGM, Zainur Rahman. Bung Deson dan Mas Rohman, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Mas Rohman. Ya. Salam warahmatullah. Bung Deson, ini tadi kita sudah simak bersama di berita pengantar. Pak Presiden bilang enak aja udah nyolong nggak mau membalikin aset katanya. Gue tarik aja deh kalau gitu. Meskipun dengan gayanya yang sedikit berkelakar tapi menurut saya ini cukup keras begitu untuk menegaskan bahwa RUU perampasan aset ini penting untuk dibahas di DPR. Tindak lanjut dari DPR gimana? Kapan didorong masuk prioritas prolegnas? Bung Deson. Ya, terima kasih. Jadi pernyataan Presiden itu kan pernyataan politik. Ya. Pemimpin negara. Tentu Presiden di dalam koalisi ini kan sangat besar, ya. Kami dari Partai Golkar kan juga bagian dari koalisi, ya. Sehingga kami menanggapi pernyataan Presiden itu secara serius dan kami mendukung penuh, ya. Tentu kami pasti yakin bahwa pimpinan partai akan menginstruksikan kepada alat kelengkapan partai di DPR yaitu fraksi Golkar untuk ya menerjemahkan ya pidato Presiden tadi ya secara teknis di DPR nanti. Kira-kira demikian. Oke. Ini RUU ini kan sudah dibahas di periode lalu sebenarnya dan tadi juga oleh kolega Anda Bung Ahmad Doli Kurnia juga bilang ini sebenarnya sudah masuk prolegnas tapi belum ada di low list, belum ada jadi prioritas. Kendalanya di mana sih sejauh ini kenapa belum jadi prioritas? Kami melihat bahwa ini tidak ada kendala. Ini cuma masalah teknis, ya. Okay. Nah, menurut kami inilah saat yang tepat. Kenapa demikian? Karena kami khususnya di Komisi 3 lagi akan membahas ya 4 undang-undang yang penting. 1 KUHP, KUHP, mohon maaf. Yang kedua, Undang-Undang Kepolisian. Yang ketiga, Undang-Undang Kejaksaan. Yang keempat adalah Mahkamah Agung. Oke. Ya, justru dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset, ya, hasil tindak pidana ini kan menjadi sinkron dan komplit. Ya kan, kita tidak bicara sektoral, tapi kita bicara ini secara komplit, komprehensif, sehingga memenuhi unsur tujuan hukum. Kepastiannya ada dan keadilan bagi seluruh pihak di dalamnya. Misalnya kita kemudian melihat bahwa Undang-Undang Perampasan Aset ini kan sudah disebutkan dengan jelas hasil tindak pidana. Ya kan? Kita harus mengerti ini karena di dalam praktik ternyata banyak sekali terjadi bahwa sita itu kemudian kepada benda-benda yang kemudian diklaim bahwa itu bukan hasil tindak pidana. Atau kita bicara mengenai KUHP, ya. Jadi saya mau mundur sedikitnya. Antara perampasan aset dan sita ini kan dua hal yang berbeda, tetapi mempunyai hubungan, ya kan? Benda itu kemudian bisa dirampas kalau kemudian tindakan pertama adalah sita, kan begitu. Nah, jadi kemudian kalau kita bicara mengenai KUHP, nah, definisi KUHP itu kan sekarang sita itu kepada benda ya hasil kejahatan atau benda yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Ya kan? Nah, tujuan dari sita itu adalah pembuktian. Padahal kemudian kalau kita melihat mengenai undang-undang pencucian uang, kita melihat mengenai undang-undang korupsi yang sudah disahkan, hasil dari sita itu harusnya kemudian dirampas untuk kemudian memulihkan kerugian keuangan negara.